Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha. Kama araftum al-an, sebagaimana Anda lihat saya pada hari ini, sa'ufassiru alaikum khutbati, saya akan menyampaikan ceramah saya fi hadzal fasli, di ruangan ini, nahwa, tentang al-jami'ah, tentang perguruan tinggi, wa nahwa zalik, dan lain-lainnya. Apa perguruan tinggi, dosa perguruan tinggi yang tidak menyadarkan mahasiswanya sedang dijajah. Nah, seharusnya perguruan tinggi seluruh Indonesia menyadarkan mahasiswanya, hei mahasiswaku, kita sekarang ini sedang dijajah. Sehingga kampus itu berjihad, bergerak dia melawan penjajahan secara intelektual, melawan penjajahan ekonomi, dan melawan penjajahan kemiskinan. Nah, itu musuh kita sekarang. Jadi musuh kita adalah para koruptor, musuh kita adalah kebodohan, tidak mampu mengerjakan atau menemukan tambang emas menurut versi kita sendiri, dan kemudian kita dijajah bidang ekonomi oleh sejenis konglomerat yang masuk ke desa-desa, membuat swalayan tertentu yang seharusnya swalayan itu dibangun oleh koperasi desa atau dibuat orang perorangan, orang kaya setempat, bukan dibuat oleh konglomerat yang membuat masyarakat jadi melarat. Karena darah rakyat itu dalam bidang ekonomi, ibaratnya darah itu yang ada di desa-desa itu dikumpulkanlah oleh orang-orang kaya setempat yang pribumi. Jangan dikumpulkan oleh orang-orang non pribumi yang sudah konglomerat. Dia mengambil hasilnya dengan segala macam kepintarannya dalam menarik langganan, dengan segala macam kebagusan manajemennya, Masya Allah. Nah, mari kita belajar kepada Afghanistan. Afghanistan baru saja merdeka, perang. Begitu dia lepas dari perang, dia membangun negaranya sendiri. Sarjananya, perguruan tingginya mampu menciptakan lowongan kerja di sungai buatan. Nah, mereka mampu membuat sungai buatan sepanjang 185 km. Dibuatnya jembatan, dibuatnya tambak udang di sepanjang sungai. Nah, padang pasir itu dahulunya tidak ada sungai, tidak apa-apa. Sekarang sudah dijadikan tempat bertelur oleh burung puyuh, tempat bertelur oleh burung bangau, dan kemudian banyak ikan-ikan yang biasanya nggak dikenal muncul dengan bermacam-macam ikan yang bisa diternakkan sesuai dengan habitatnya daerah itu. Nah, para sarjana Afghanistan itu berlomba-lomba mengadakan penemuan bagaimana pula gandum yang bisa ditanam di bekas padang pasir yang sudah bisa dialiri oleh sungai. Sungai itu digali dengan traktor sepanjang 185 km. Nah, belajar seharusnya. Lama mereka terjajah, sekarang sudah mulai mereka maju. Sudah bisa mengekspor sayur-sayuran, sudah bisa mengekspor hasil tangkaran ikan air sungai, dengan pertanian segala macam, gandum dengan kentangnya. Jadi bisa. Nah, sekarang di Indonesia sungainya tidak usah dibuat, banyak sungai, air sampai melimpah, sampai banjir. Kenapa kita tidak belajar seperti di Afghanistan? Masya Allah nih, bagaimana di Afghanistan? Dan hujan musiman yang keduanya semakin tidak dapat diandalkan karena perubahan iklim. Kekeringan sering terjadi, dan ketika terjadi, konsekuensinya sangat menghancurkan.
Tanaman gagal panen, ternak mati, dan orang-orang tidak memiliki air untuk minum atau irigasi. Masya Allah. Dalam beberapa tahun terakhir, Afghanistan telah menghadapi beberapa kekeringan terburuk dalam beberapa dekade, dengan curah hujan turun menjadi hanya 45 hingga 60% dari rata-rata. Untuk mengatasi hal ini, Afghanistan telah beralih ke solusi lama. Ada solusinya. Itulah pekerjaan perguruan tinggi, memberikan solusi kepada masyarakat, memberikan solusi kepada pemerintah, memberi solusi kepada Dewan Keamanan, segala macam berdasarkan penelitian, pemikiran-pemikiran. Ciptakan bid'ah-bid'ah baru, bid'ah duniawi maksudnya. Nah, tapi yang menjadi pemicunya, ingat, kita sekarang ini sedang dijajah. Karena itu bangunlah, hei pribumi, masyarakat pribumi, bangunlah. Koruptor-koruptor harus dihukum mati, dan tanah-tanah mati harus dihidupkan. Sungai-sungai yang tak mengalir harus dibuat mengalir. Daerah-daerah yang tandus tidak air harus didatangkan air dengan berbagai-bagai teknologi yang dipikirkan secara masak dari perguruan tinggi. Siapa perguruan tinggi yang bisa mengatasinya diberikan hadiah emas. Nah, kalau perlu 1 kilo, 2 kilo emas. Daripada emas dibawa ke negeri Cina, dibawa ke Amerika oleh Freeport, lebih baik emas tadi disumbangkan penemu-penemu di perguruan tinggi, penemuan di segala bidang. Seperti berlaku di Irak waktu ada Darul Hikmah. Di sana tempat penelitian, disimpan hasil penelitian. Ada Darul Hikmah, ada namanya Baitul Hikmah. Disitulah sarjana-sarjana itu bertemu. Nah, hendaknya di Indonesia seperti itu. Muncul Baitul Hikmah yang sekarang sebetulnya sudah ada, cuma tinggal memberi nama. Tidak dibuat nama Baitul Hikmah, Darul Hikmah juga tidak apa-apa. Yang penting niat baik, kita mengadakan penelitian dan sadar bahwa di segala bidang sekarang Indonesia sedang dijajah. Belajarlah kepada Afghanistan, belajarlah kepada negara-negara yang mampu menciptakan tanah subur, tanah tandus menjadi subur. Ada di Cina, ada di Arab Saudi, ada di Kuwait, mampu menghalau air laut itu ke tengah padang pasir dan mampu menciptakan penangkaran ikan yang hebat di bekas padang pasir yang telah menjadi danau, menjadi sungai. Nah, ini bagaimana Afghanistan mengatasi kekurangan air di negaranya dan kelemahan pertanian selama ini sudah bisa diatasi. Begitu. Jadi tidak dijajah lagi. Afghanistan tidak ada yang menjajahnya. Nah, sekarang kita di Indonesia, paling tidak kalau ada juga penjajah, belajar kita dari penjajah, jangan mau dijajah selamanya. Ini Afghanistan bagaimana? Bendungan. Ada bendungan. Dengan membangun waduk, negara tersebut dapat menyimpan air selama musim hujan dan melepaskannya selama musim kemarau. Masya Allah. Salah satu bendungan tersebut, Bendungan Kajaki, telah menjadi landasan pengelolaan air di wilayah tersebut sejak tahun 1950. Dengan kapasitas waduk sebesar 449 miliar galon, bendungan ini mengairi lebih dari 640.000 hektar lahan dan menghasilkan 151 megawatt listrik yang mengaliri rumah dan bisnis di wilayah yang kekurangan energi. Namun, Bendungan Kajaki hanyalah satu bagian dari teka-teki tersebut. Pada tahun 2021, Afghanistan merampungkan bendungan lain, Bendungan Kamalkan, yang terletak lebih jauh di hilir Sungai Helmand. Tidak seperti Bendungan Kajaki, Bendungan Kamalkan relatif kecil, dengan kapasitas waduk hanya 13 mili. Dibuat banyak-banyak bendungan. Kalau di Riau, baru bendungannya untuk listrik di Koto Panjang. Apa salahnya di atas sana dibuat lagi, di bawahnya dibuat lagi, dalam bentuk yang berbeda. Tapi yang intinya, walaupun agak lebih kecil di bawahnya, adalah mampu membendung air, dimanfaatkan untuk pertanian, dan sekaligus menangkal banjir. Kalau di Kampar, ayu sawok namanya, air banjir. Ayu
So, ayu, ampau, ayu, dan macam-macam namanya, banjir. Nah, jadi kalau kita mau berpikir dan didorong pula oleh pemerintah, Indonesia ini adalah negara kaya raya, subur makmur, gemah ripah, luh cinawi, tototan drum karto terasa. Ijo royo-royo kang sarwu tinandur, murah kang sarwu tinuku. Nah, Indonesia ini negara yang makmur sebetulnya, yang ditanam semuanya tumbuh. Ijo royo-royo kang sarwu tinandur, hijau ranau semua yang ditanam, murah kang sarwo tinuku, semua yang dibeli jadi murah, karena rakyat makmur. Nah, kuncinya di mana? Perguruan tinggi dan pemerintah yang memberi modal. Nah, itulah Kaisar Hirohito punya kebijakan. Dia tanya berapa dosen-dosen yang masih tinggal, yang bisa mengajarkan keterampilan untuk memakmurkan negara. Berapa guru-guru teknik yang masih tinggal? How many teacher living only? Berapa guru-guru teknik yang masih tinggal? Dosen-dosen teknik yang masih tinggal. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan sains dan teknologi sehingga negaranya maju. Masya Allah. Disinilah keterpurukan Indonesia, tidak sadar bahwa kita ini harus berjuang. Kita ini sekarang sedang dijajah. Hei pribumi, bangunlah seperti bangunnya pribumi Afghanistan. Biar galon. Namun, dampaknya tidaklah kecil. Bendungan Kamalkan pertama kali dirancang pada tahun 1970, tetapi konflik selama beberapa dekade menunda penyelesaiannya. Ketika akhirnya selesai pada tahun 2021, bendungan ini dipuji sebagai kemenangan rekayasa dan ketahanan Afghanistan. Nah, rekayasa. Jadi itulah gunanya rekayasa positif. Jangan rekayasa negatif untuk menghancurkan ekonomi Indonesia. Rekayasa positif teknologi. Temukan hal-hal yang baru, bid'ah-bid'ah yang baru dalam bidang duniawi. Masya Allah. Nah, Afghanistan. Bendungan yang tingginya 16 meter dan lebar 90 meter itu dirancang untuk mengairi lahan seluas 432.000 hektar dan menghasilkan listrik sebesar 9 megawatt. Masya Allah. Bagi negara yang tengah berjuang untuk membangun kembali, bendungan itu merupakan mercusuar harapan. Afghanistan. Namun, tidak semua orang merayakannya. Masya Allah. Di hilir, di Iran, selesainya bendungan itu disambut dengan kekhawatiran. Iran bergantung pada sungai Helmand untuk mendapatkan air, khususnya di Provinsi Sistan dan Baluchistan di Tenggara. Tempat sungai itu mengalir ke serangkaian lahan basah yang dikenal sebagai Danau Hamun. Lahan basah ini merupakan sumber daya penting bagi wilayah tersebut yang mendukung pertanian, satwa liar, dan mata pencaharian ribuan orang. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menciptakan sesuatu yang baru. Jangan terbelenggu dengan kata-kata bid'ah. Bid'ah haram masuk neraka. Jangan terbelenggu. Itu kan bid'ah yang di luar kemajuan negara. Sekarang kita bid'ah yang baru dalam bidang teknologi, rekayasa teknologi. Ini yang harus ditanamkan kepada mahasiswa seluruh Indonesia, pekerjaan rektor seluruh Indonesia. Hei para rektor, tanamkan kepada mahasiswa Anda otak yang penuh dengan ilmu, hati penuh dengan akhlak keimanan, tangannya diberikan keterampilan, dan kemudian berilah modal. Sarjana-sarjana itu jangan menganggur. Pengangguran sangat banyak di Indonesia. Ciptakan suasana yang baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.